Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada sore yang berbahagia ini bisa kembali melanjutkan kajian materi qawaid fiqhiyah yang tentunya suatu kaidah itu sangatlah penting sebagai pegangan kita di dalam memahami hukum-hukum fikih syariat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang kaidah fiqhiyah, yaitu tentang apa? Wal aslu fil abda', ya. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lil maksum, yaitu kaidah tentang apa? Tentang asal dalam daging, yang mana kita pahami bahwasanya hukum asal suatu daging adalah apa? Halal atau haram? Kalau dalam pembahasan ini, hukum asal daging adalah haram indal ishtibah. Kalau secara umum asal daging kan halal, namanya hewan kan asalnya adalah halal. Namun yang dimaksud mu'alif di sini adalah apa? Adalah hukum asal daging indal ishtibah. Ishtibah itu ketika apa? Ragu-ragu karena ada apa? Adanya dua unsur, ya, dua unsur yang itu adalah apa? Membuat keraguan. Seperti kasus apa kemarin? Binatang buruan. Apakah itu yang membunuh adalah anjing yang sudah terlatih ataukah anjing liar lainnya? Atau hewan buruan yang kena panah itu masuk ke dalam air dan kita nggak tahu apakah matinya itu karena apa? Karena panah ataukah karena tenggelam. Ini apa? Al aslu fil abda. Apa fil luhum, gitu ya. Fil luhum dalam apa? Hal daging. Kemudian setelah itu kemarin, ya, setelah kita memahami bahwasanya al aslu fil luhum indal ishtibah itu adalah tahrim, ketika ada keraguan-raguan munculnya apa? Dua faktor tadi, ya. Namun perlu kita ingat pula bahwasanya apa? Hukum asal daging yang disembelih oleh kaum muslimin itu adalah halal, termasuk daging yang dijual di pasar kaum muslimin, ya. Setelah itu kemudian kemarin kita bahas tentang asal dalam, ya, asal pada perkara adat itu adalah boleh sampai ada dalil yang memalingkannya dari hukum boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Berbeda dengan al-aslu fil ibadah, asal dalam hukum ibadah itu adalah at-tahrim, haram, sampai ada apa? Sampai ada dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya. Kemarin sampai sini, ya. Wasailul umur ini belum semua kan? Baru awal. Ya, kita mulai wasailul umuri kal maqasidi. Tafadhal iqra mas susila. Dari awal.
Karena kan kemarin harus sedikit yang dibaca kan? Iya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wasailul umuri kal maqasid wahkum bi hadzal hukmi lil zawaid yakni anna wasaila tuqa ahkama al maqasid fa in kana mahmuran bi syai'in kana mahmuran bima la yatimmu illa bihi bima la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajibun wa ma la yatimmu al masnunu illa bihi fa huwa masnunun wa idza kana manhiyan an syai'in kana manhiyan an jami'i turuqihi fa wasailihi al musilati ilaihi. Iya. Tip. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Mungkin sekalian dibaca. Tafadhal dilanjutkan lagi. Wal wasilatu ilal wajibatun kal mashi ila salati lil fariidati wa zakati wa nahwiha wa jihadi wa ada'il huquqi al lazimati ka huquqillahi wa huquqil walidaini wal aqarabi wal zawjati wal mamaliki bima la yatimmu hadhihi al umuru illa bihi fa huwa wajibun wa amma masnunu kan nafilati min as-salati was sadaqati was siyami wal haji wal umrah wal muta'alliqati bil khalqi ka huquqil khalqi al mustahabbati min silatil arhami wa iyadatil maridi wa dhahabi ilal majalisi ilmi wa nahwihi fima la yatimmu hadihi illa bihi wa huwa masnunun ka naqlil aqdami ilaiha wa nahwihi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kaidah yang berikutnya wasailul umuri kal maqasidi. Hukum tujuan atau hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Wasailul umur kal maqasidi. Wasail itu kan apa? Perantara ya. Jamak dari apa? Wasilah. Jadi wasail itu adalah jam'ul wasilah. Al umur jam'u amr. Wasailul umur yaitu wasilah-wasilah al-umur dari perkara-perkara itu kal maqasid seperti tujuan-tujuannya. Maksudnya apa? Hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa hukum dari perantara tersebut, kita lihat hukum tujuannya. Wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan yang lainnya. Jadi tetapkanlah dengan hukum ini untuk semua aktivitas-aktivitas tambahan lainnya. Inilah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Ya, al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Kemudian kita lihat syarahnya ya ikhwah, agar kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan bait mantumah ini. Maka coba kita baca syarah penjelasan dari beliau muallif rahimahullah. Yakni annal wasaila tu'ta ahkamal maqasidi. Maksudnya adalah sarana itu
diberi hukum yang sama dengan hukum tujuannya. Saya ulangi, maksudnya adalah sarana itu diberi hukum sama dengan hukum tujuannya. Jadi sarana itu apa hukum sarana ini? Hukum sarana ini adalah apa? Sama dengan hukum tujuannya. Seperti apa? Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Terus sarananya apa? Sarannya adalah berjalan ke masjid. Maka apa hukum berjalan ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah? Wajib. Entah jalan kaki atau naik motor. Jadi apa? Dari mengetahui suatu tujuan, hukum dari tujuan tersebut, kita bisa mengetahui hukum dari sarana tersebut. Gitu ya. Jadi sarana itu diberi hukum yang sama dengan hukum tujuannya. Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimu illa bihi. Maka apabila diperintahkan untuk melakukan suatu hal, ya diperintahkan untuk melakukan suatu hal, maka demikian juga diperintahkan segala sesuatu yang tujuannya tidak akan bisa terwujud kecuali dengannya. Tidak akan sempurna kecuali dengannya. Saya ulangi ya. Jadi apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka demikian pula diperintahkan melakukan segala sesuatu yang tujuan itu tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa terwujud kecuali dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diperintahkannya suatu tujuan, maka diperintahkan pula sarananya. Maka muncul kaidah di sini, fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka berdasarkan hal ini terdapat kaidah. Ini ternyata kaidah turunan. Kaidah turunan dari kaidah wasailul umur kal maqasidi. Nah, jadi wasailul umur kal maqasidi ini melahirkan kaidah turunan. Apa kaidah turunannya? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya. Apa? Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara tersebut menjadi wajib. Jadi perantara yang sebuah wasilah ataupun perantara yang akan menghantarkan kepada tujuan, itu para ulama sepakat bahasanya hukum perantara tersebut sama dengan hukum tujuan. Jadi suatu perantara yang akan menghantarkan kepada tujuan itu apa? Sepakat bahwasanya hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Itulah yang dimaksud dengan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwal wajib. Contohnya apa ya, Wah? Contohnya ketika mandi junub. Mandi junub itu wajib nggak mencuci kaki? Wajib ya. Bahkan seluruh seluruh tubuh, seluruh anggota badan. Nah, mencuci kaki itu bisa sempurna
jika betis juga dicuci. Sehingga mencuci betis ketika mandi hukumnya apa? Wajib. Kalau yang beliau contohkan di sini kita lihat adalah contoh yang wajib dan contoh yang sunnah. Nanti beliau akan menyebutkan beberapa contohnya. Wa ma la yatimul masnunu ila bihi fahuwa masnun. Demikian pula apa yang tidak sempurna suatu amalan sunnah kecuali dengannya, maka perantara tersebut yang mengantarkan kepada sunnah hukumnya juga sunnah. Jadi sarana yang mewujudkan sesuatu yang sunnah maka hukumnya juga sunnah. Paham ini ya? Wa idza kana manhiyan an syai'in kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasailihi al-musilati ilaihi. Wajib, sunnah, haram sekarang. Dan apabila dilarang dari sesuatu, maka demikian pula dilarang dari seluruh jalan, seluruh jalan-jalan, seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepadanya, kepada larangan tersebut. Gitu ya. Jadi kalau dilarang melakukan sesuatu, maka terlaranglah semua jalan, semua sarana yang menghantarkan kepada larangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada yang perlu kita cermati. Kalau dalam masalah wajib dan sunnah itu kan fama la yatimul wajibu illa bihi. Ada illa bihi. Tidaklah sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya. Demikian pula lafaz sunnah tidak sempurna apabila tidak sempurna sesuatu yang sunnah kecuali dengannya. Kecuali dengannya itu kan berarti satu-satunya gitu, satu-satunya perantara. Tidak kalau hal yang haram, semua perantara yang menghantarkan ke yang haram hukumnya haram. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan perbedaan antara yang diperintahkan dengan yang dilarang. Kalau untuk yang diperintahkan itu kan lafadznya satu-satunya sarana. Illa bihi. Ya kan? Illa bihi. Ini menunjukkan satu-satunya sarana. Sedangkan kalau yang terlarang tadi kan Jami uturukihi. Semua sarana. Karena semua sarana yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya juga haram. Semua yang menghantarkan kepada yang makruh hukumnya makruh. Sedangkan satu-satunya sarana terwujudnya hal yang wajib maka hukumnya wajib. Tidak kok semua sarana wajib hukumnya wajib. Kan enggak gitu. Masa semua semua sarana yang menghantarkan wajib hukumnya wajib. Contoh, kalau ke masjid kan ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang lain. Apakah semuanya wajib? Mala yatimu illa bihi gitu. Menutup aurat kan harusnya ketika sholat menutup aurat. Nah, untuk dapat pakaian ini kan beda-beda. Ada yang dia dapat pakaian harus beli, ada yang dihadiahi, kan gitu.
Jadi apa? Yang tidak sempurna, yang wajib kecuali dengannya. Maka dengannya ini apa? Satu-satunya perantara. Karena di sana masih banyak alternatif lainnya kan, banyak perantara yang kewajiban tersebut bisa ditunaikan. Ini berbeda dengan apa? Kalau larangan, semuanya apa? Dilarang. Jadi kenapa yang wajib kok ada illa bihi, sunnah juga illa bihi. Sedangkan apa larangan? Jami turuk. Paham ini ya? Ya. Jadi kalau wajib sunnah kan satu-satunya sarana. Tapi kalau larangan tadi apa? Semua sarana, semua jalan. Nah, jadi apa? Semua sarana yang menghantarkan kepada yang haram dan yang makruh maka hukumnya sama. Sedangkan satu-satunya sarana terwujudnya hal yang wajib maka hukumnya wajib. Dan satu-satunya sarana yang mewujudkan hal yang sunnah maka hukumnya sunnah. Artinya apa? Bila sarana untuk terwujudnya hal yang wajib ini ada beberapa sarana, maka apa? Maka ya yang lainnya enggak wajib. Yang penting apa? Terpenuhi yang wajib tersebut. Contohnya apa, Ikhwan? Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang yang belum menikah. Kita berikan contoh jomblo itu ya. Seorang jomblo itu kan dituntut untuk menjaga apa? Kehormatan. Menjaga apa? Kemaluan. Sementara untuk menjaga kemaluan itu kan macam-macam. Ada yang sibuk belajar di Mahat Ilmi, ada yang sibuk kajian, ada yang sibuk bekerja, dan ada yang ya menjaga kehormatan ya menikah kan gitu, menikah. Nah, satu persatu dari tiga hal ini hukumnya tidak wajib. Masa semuanya wajib? Kan gitu. Yang jelas dia apa? Harus menjaga kehormatannya. Entah dengan sibuk belajar, sibuk bekerja, atau menikah. Gitu ya. Namun nanti ada yang kasusnya itu apa? Malayatimu al-wajibu ilabi fahuwa wajib. Itu kapan? Jika salah satu dari tiga tadi ya, sibuk belajar, sibuk bekerja, dan menikah. Misalnya apa? Menikah, ini kan sarana ya, menjadi wajib. Kapan? Jika memang dia merasa nggak bisa menjaga kehormatan kecuali dengan menikah. Fokus belajar udah nggak mempan. Fokus apa? Kajian nggak mempan ya, atau fokus bekerja dah nggak mempan. Nah itu baru apa? Wajib berarti. Puasa Daud. Ada nggak puasa Daud terus nggak mempan? Kan itu udah solusi dari Nabi ya. Tapi ada juga mungkin ya puasa tapi belum sepenuhnya kan itu. Ahlan, fadhal. Jadi maksudnya apa? Menikah tadi baru menjadi wajib tatkala apa? Tatkala menikah itu adalah satu-satunya sarana agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perzinahan kan gitu. Maka dalam kondisi ini menikah hukumnya wajib. Kalau hukum sarana dalam hal yang itu terlarang, maka semua sarana hukumnya haram. Kita lanjutkan. Fal wasilatu ilal wajibi wajibatun. Maka sarana yang menghantarkan kepada yang wajib hukumnya wajib. Kal masyi ila sholati lil fardhati, seperti berjalan
untuk menunaikan sholat fardu di masjid. Nah, sholat fardu di masjid kan hukumnya wajib bagi laki-laki. Maka berjalannya adalah sarana yang hukumnya juga wajib. Wazakati wa nahwiha wal jihadi wa ada'il huquqil lazimah dan menunaikan kewajiban-kewajiban hak-hak yang apa? Yang wajib, ka huquqillah seperti hak-hak Allah wa huquqil walidaini dan hak-hak kedua orang tua, wal aqaribi hak-hak kerabat, waz zaujati hak-hak istri-istri, hak-hak istri, wal mamaliki hamba sahaya. Fama la tatimu hadhil umuru ila bihi fahuwa wajib. Maka apa saja dari perkara-perkara ini yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka apa? Sarana tersebut juga hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya ini. Contohnya apa, Ikhwah? Contohnya hak istri. Misalnya apa? Misalnya satu-satunya sarana agar bisa menafkahi anak dan istri adalah dengan keluar rumah bekerja. Jika seandainya apa? Hanya ada satu-satu sarana agar bisa menafkahi anak dan istri, yaitu sarana tersebut bekerja, keluar rumah, maka keluar rumah tersebut untuk bekerja hukumnya wajib. Jadi kerja itu nggak wajib di luar rumah. Ada yang kerjanya di rumah, tapi apa? Bisa menafkahi anak istri karena punya bisnis apa? Online kan gitu ya. Online gitu. Jadi nggak wajib keluar rumah gitu ya. Tapi kalau bisanya menafkahi anak istri itu dengan keluar rumah, itu keluar rumah untuk bekerja hukumnya wajib. Ini yang wajib. Sekarang yang sunnah. Wa ammal masnunu kan nafilati. Adapun hal-hal yang disunahkan kan nafilati seperti nafilah, ya, amalan-amalan yang dianjurkan seperti amalan-amalan sunnah, amalan nafilah, minas salati, salat sunnah, was sadaqati berarti sedekah sunnah, wasiyami puasa sunnah, wal haji sunnah. Oh, haji ada sunnah juga. Haji kedua, ya. Haji wal umrati wal muta'alliqati bil khalqi dan yang berkaitan dengan hak sesama. Ka huquqil khalqil mustahabbati seperti hak-hak manusia yang dianjurkan, min silatil arhami dari menyambung silaturahmi, wa iyadatil marid menjenguk orang sakit, wa dhahabi ila majalisil ilmi pergi ke majelis-majelis ilmu, ya pergi ke majelis ilmu yang apa ya? Wa nahwihi, terutama ini majelis-majelis ilmu yang mengajarkan hal yang sunnah itu. Tapi kalau mengajarkan yang wajib dan dia hanya bisa dengan di majelis tersebut, maka hukumnya wajib gitu. Wa nahwihi famala, ini semua hukumnya yang sunnah.
Fama la tatimu hadhihi illa bihi fahuwa masnunun. Maka apa yang perkara-perkara ini yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara tersebut hukumnya sunnah. Kanaqlil aqdami ilaiha wa nahwihi. Seperti jalan kaki menuju amal-amal yang mustahab tadi, amal-amal yang sunnah tadi. Maka jalan kaki tersebut hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Iya, dilanjutkan berikutnya Mas Giri. Bismillah. Wa ammal muharramu faminhu asyirkul akbaru wa huwa syirku fil ibadati wa yahrumu kulla qawlin wa fi'lin yukdi ilaihi aw yakunu wasilatan qaribatan ilaihi wa yakunu syirkan asghara mithlul al-khalfu bi ghairillah wa ta'dimul quburi alladhi lam yablugh rattibal ibadati li'annahu dari'atun li ibadatiha wa kadzalikal wasailu ila sairil ma'asi kaz-zina wa syurbil khamri wa nahwiha fal wasailu ilaiha muharramatun wal wasilatu ilal makruhi makruhun. Wa hadhil qaidatu min anfa'il qawaidi wa aqdamiha wa aktsariha fawaidu li wa la'allahu yadkhulu fiha rubuddin wa qawli wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Iya. Terus Al asya'u thalathatun maqasidu kal salati mathalan wal wasailu ilaiha kal wudu'i wal masyi mutamimmatun laha ka ruju'ihi ila mahallihi alladhi dhahaba minhu. Wa qad dzakarna anna al-wasaila tu'ta ahkamal maqasidi fakadzalikal mutamammimatu lil a'mali tu'ta ahkamaha karruju'i minas salati wal jihadi wal haji wa ittiba'il janazati wa iyadatil maridi wa nahwi dzalika fa innahu min khinin yakhruju min mahallihi lil ibadati fahuwa fi ibadatin hatta yarji'a. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa ammal muharramu faminhu syirkul akbaru. Dan adapun yang diharamkan, maka di antara yang diharamkan adalah syirik akbar, syirik besar. Apa itu syirik besar? Wa huwa syirku fil ibadati, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Fayuhramu kullu qaulin wa fi'lin yufdi ilaihi. Maka diharamkan setiap perkataan dan perbuatan yang menghantarkan kepadanya, kepada syirik akbar. Aw yakunu wasilatan qaribatan ilaihi, atau apa? Atau sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi sarana yang dekat kepadanya. Dekat kemana? Syirik akbar. Wa yakunu syirkan asghar. Maka inilah yang dikenal dengan apa? Syirik asghar, syirik kecil. Jadi semua sarana yang menghantarkan kepada kemusyrikan.
Apa contoh dari syirik asghar? Misrul halafi bi ghairillah. Contoh adalah bersumpah atas nama selain Allah. Wa ta'dhimil quburil ladzi lam yablugh rutbatal ibadati. Atau yang termasuk syirik asghar adalah mengagungkan kubur. Namun apa? Yang tidak sampai pada derajat beribadah atau menyembah kubur tadi. Jadi ini ya, mengagungkan kubur berarti di sini apa? Syirik asghar. Yang penting tidak sampai derajat beribadah atau menyembah tadi. Kenapa? Li'annahu, karena ta'dhimul kubur, mengagungkan apa? Mengagungkan kubur itu adalah dzari'atun li ibadatiha. Mengagungkan kubur itu adalah sarana apa? Sarana beribadah kepadanya. Sarana apa? Yang menghantarkan kepada beribadah kepada kubur tadi. Jadi dari'ah itu ya wasilah. Dari apa? Wasilah. Jadi apa? Merupakan sarana disembahnya kubur tersebut. Dan ini ya ikhwah, kalau kita perhatikan memang kesyirikan itu kan munculnya karena pengagungan kubur, terutama pengagungan kubur orang-orang soleh. Seperti orang-orang soleh di zamannya kaumnya, di zamannya Nabi Nuh. Yang awalnya itu kan niatnya baik, bikin gambar, bikin patung, ya. Kemudian apa? Nanti harapannya adalah ketika ingat ada lihat ahli ibadah, ya, Yahud, Nasra, kan di situ ada berbagai macam Yahusa wa Yauqa, ya, wa Nasra. Itu kan apa? Tujuannya apabila ingat lihat gambar atau patung tersebut apa? Di semangat ibadah. Semangat ibadah. Namun apa ya ikhwah? Menunjukkan setan itu sabar dalam menggoda manusia. Benar, setan itu apa? Sabar menggoda manusia. Nah, ketika saat itu apa? Ya di generasi tersebut masih ada orang yang berilmu nggak sampai disembah itu. Patung-patung itu nggak sampai disembah. Patung-patung orang soleh tersebut. Ketika generasi tersebut telah hilang, telah meninggal, dan berganti dengan generasi berikutnya, anak cucunya, ketika sudah nggak ada orang alim, akhirnya apa? Disembah itu apa? Disembah patung-patung orang soleh tersebut. Akhirnya setan kan berhasil kan? Sabar, setan itu menggoda manusia, sabar. Makanya Nabi itu kalau kita belajar kitab Tauhid, ada pembahasan apa? Betapa Nabi itu perhatiannya Rasulullah dalam apa? Menutup semua celah-celah yang menghantarkan, menjerumuskan kepada kesyirikan. Yang berawal dari mengagungkan kubur. Nabi apa? Nabi kan tidaklah semua kebaikan yang menghantarkan ke surga, melainkan sudah Nabi jelaskan. Dan tidaklah semua keburukan yang menjerumuskan ke neraka, pasti Nabi sudah memperingatkan. Bahkan semua sarana-sarana, celah-celah yang menghantarkan kepada kesyirikan, Nabi sudah memperingatkannya. Ya. Di antaranya apa? Di sana ada larangan meninggikan kubur, larangan ngasih lampu pada kubur, larangan menulis kubur, dikasih tulisan kuburnya, larangan menyemen kubur, larangan membangun kubur. Karena apa? Ini saddud dari'ah. Karena hal-hal ini tadilah yang nanti kalau dibangun, terus dikasih tulisan, dikasih lampu, kasih macam-macam di semen, nanti ujung-ujungnya apa? Diagungkan kubur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau kita hayati ya, renungi apa? Larangan-larangan yang berkaitan dengan kubur itu kan banyak. Ya, agar jangan sampai apa? Mengagungkan kubur. Seperti larangan keras mengubur jenazah di masjid.
Mungkin awalnya apa? Memuliakan. Tapi generasi berikutnya ini nggak jamin loh ya. Nanti malah nyembah apa? Kuburan yang ada di masjid ini tadi. Nah, gitu. Ini yang kita kenal dengan kaidah saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu apa? Menutup celah, menutup sarana tadi. Saddud dari'ah. Maka kita pahami dari sini ya, dari pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang definisi syirik asghar. Menurut beliau syirik asghar itu apa? Semua sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar, atau semua yang menyebabkan dekat dengan syirik akbar. Jadi semua sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar atau mendekatkan kepada syirik akbar, hukumnya adalah syirik asghar. Seperti apa? Ya, memuliakan kubur, mengagungkan kubur. Ya. Namun ada pendapat lainnya ya, dalam masalah syirik asghar definisi ini ya. Ada pendapat lain kalau syirik asghar itu adalah apa? Ya, syirik asghar sesuai apa yang dibatasi oleh dalil. Hanya sesuatu yang ada apa? Dalilnya. Jadi kalau ada dalil yang menyatakan ini syirik asghar, berarti itu adalah syirik asghar. Artinya apa? Semua dalil yang mengatakan ini adalah syirik asghar yang apa? Tidak sampai membatalkan iman, maka itulah syirik asghar. Dan itulah yang apa? Yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Riya syirik asghar bukan? Syirik asghar kan? Nah, ini ya ikhwah yang kita kenal dengan apa? Kaidah saddud dari'ah. Jadi perantara atau wasilah pada yang haram itu harus dicegah, yang kita kenal dengan saddud dari'ah. Contohnya apa? Saddud dari'ah itu. Contohnya kan apa? Larangan mencela sesembahan apa? Sesembahan orang-orang musyrik. Kan gitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki mencela sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Ya, yang mereka apa? Sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan mencela Allah melampaui batas tanpa ilmu. Padahal secara asal mencela sesembahan selain Allah itu kan disyariatkan. Kan baro'ah itu ya, berlepas diri. Tapi kalau mencela tadi seandainya malah menjadikan mereka mencela Allah, maka diharamkan. Ini menunjukkan sesuatu yang disyariatkan bisa berubah menjadi apa? Haram. Jika apa? Jika menjerumuskan atau menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Apalagi apa? Sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah kok apa? Bisa menjerumuskan ke yang haram. Maka itu juga apa namanya? Saddud dari'ah. Maka perantara itu bisa menjadi haram jika menghantarkan kepada yang haram. Apa? Gimana? Iya. Salah dari apa? Yang tadi yang melakukan asab tadi, wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bi ghairi ilm. Ini adalah apa? Namanya saddud
dari'ah. Contohnya apa ya ikhwah? Contohnya sadud dari'ah itu adalah kalau kita ketahui bahwasannya bahan-bahan pokok untuk membuat rokok apa? Tembakau ya. Berarti apa hukum menanam tembakau? Apa? Ya memang apa? Mayoritas itu tembakau untuk apa? Untuk apa? Bahan baku rokok kan gitu. Kebanyakan yang nanam tembakau itu tujuannya apa? Dijual untuk bahan baku rokok. Padahal rokok menurut pendapat terkuat apa? Hukumnya haram. Kan gitu. Jadi boleh nggak jual beli tembakau? Boleh nggak? Apakah tergantung niatnya? Ya kak, oh ya. Kurang tahu. Ya mayoritas tembakau itu digunakan untuk bahan baku rokok. Karena keuntungannya lebih besar gitu. Ada juga tembakau untuk biar nggak abrasi ya. Itu menanamnya. Beda kalau menjualnya. Kalau menjualnya kan ya mayoritas digunakan untuk apa? Membuat rokok. Termasuk menjual anggur yang akan dijadikan apa? Khamr. Ya. Wa kadzalikal wasailu ila sa'iril ma'asi. Demikian pula wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada seluruh maksiat-maksiat. Kazina. Kazina. Seperti apa? Wa kazina wa syurbil khamri wa nahwiha. Fal wasailu ilaiha muharramatun. Jadi segala sarana yang menghantarkan kepada maksiat seperti zina, minum khamr, maka wasilah-wasilah tadi hukumnya haram. Wal wasilatu ilal makruhi makruhun, dan wasilah yang menghantarkan kepada yang makruh maka hukumnya adalah makruh. Wa hadhil qaidatu min anfa'il qawaid. Insyaallah beliau menjelaskan kaidah ini adalah apa? Iya, adalah di antara kaidah yang agung, kaidah yang paling bermanfaat. Wa a'dhamiha, yang paling agung. Wa aksariha fawaidah, antara yang paling banyak apa? Faedahnya. Wa la'allaha yadkhulu fiha rubuddin. Dan barangkali apa di sini ya ikhwah, masuk ke dalam kaidah ini apa? 1/4 agama. Masya Allah ya. 1/4 apa? Agama. Rubuddin. 1/4 agama. Wa qawli wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Kemudian beliau menjelaskan tentang bait yang masih ini bait penyempurna ya. Dari kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid, al-umuru bi maqasidiha, wasailul umuri kal maqasid. Wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Wahkum, dan hukumilah, ya berlakukanlah hukum untuk apa? Zawaid. Zawaid itu apa? Ziyadah, tambahan. Zawaid.
wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya. Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya. Maksudnya apa kata beliau? Maksudnya adalah ya, al-asya'u salasatun. Maksudnya adalah apa? Dalam pembahasan ini ada 3 macam. Jadi sesuatu itu ada 3 macam. Yang pertama adalah maqasidu. Apa maqasid? Tujuan. Kas-sholati masalan. Contohnya apa? Salat. Salatku apa? Kan tujuan. Ya. Wa wasailu ilaiha. Yang pertama maqasid. Sedangkan yang kedua adalah sarana. Sarana menuju tujuan. Contohnya apa? Kal wudu'i wal masyi. Seperti wudu dan berjalan menuju tempat sholat. Ini namanya sarana menuju tujuan. Jadi ada maqasid, ada wasilah. Terus yang ketiga apa ikhwah wal akhwat? Mutammimatun. Apa? Mutammimatun laha. Penyempurna. Dhamirha kembali kemana ya ikhwah wal akhwat? Kembali ke? Iya, bagus. Kembali ke maqasid. Berarti apa? Penyempurna laha adalah maksudnya mutammimatun laha, yaitu apa? Penyempurna tujuan. Penyempurna apa? Maqasid, penyempurna tujuan. Ini namanya mutammimat. Contohnya apa ya ikhwah wal akhwat mutammimat ini? Karuju'ihi ila mahallihi alladhi dhahaba minhu. Seperti pulangnya dia ke rumah yang dia pergi darinya. Jadi penyempurna tujuan itu apa? Seperti kembali ke rumah yang seseorang itu berangkat ke masjid dari rumah tersebut. Jadi mutammimat itu contohnya apa? Pulang dari masjid ke rumah. Kalau wasilah tadi apa? Wasilah jadi berangkat dari rumah ke masjid. Mutammimatnya apa? Pulang dari masjid ke rumah. Itu mutammimat. Penyempurna amal. Nah, penyempurna apa? Amal. Nah, penyempurna ini bagaimana? Wa qad dzakarna annal wasaila tu'ta ahkamal maqasid. Ini penting sekali. Dan sungguh telah kita jelaskan bahwasannya wasilah-wasilah, sarana-sarana itu diberi hukum tujuannya. Kalau sholat di masjid hukumnya wajib, maka berjalan ke masjid hukumnya wajib. Ya kan gitu. Maka sarana berjalan ke wajib hukumnya wajib. Fakadzalikal mutammimatu lil a'mal. Demikian pula penyempurna amal tu'ta ahkamaha. Demikian pula apa ikhwah? Al-mutammimat, penyempurna amal itu diberi hukum yang sama dengan hukum tujuannya. Nah, jadi yang diberi hukum sama dengan tujuan gak hanya wasilah, tapi mutammimat juga apa? Dihukumi sama dengan hukum tujuannya.
tu'ta ahkamaha ahkamal maqasid karruju'i minas sholah. Seperti apa ya ikhwah? Pulang dari sholat. Masya Allah ya, pulang dari apa? Sholat ya, pulang dari sholat. Maka di sini kita perhatikan ya, dalam masalah apa? Wahkum bihadzal hukmi lizawaid, itu ada maqasid, wasilah dan wasail dan mutamimat. Iya. Maka dari sini bisa kita simpulkan ya ikhwah wal akhwat ya, kalau maqasidnya itu sholat, sedangkan wasail atau perantaranya apa? Wudu atau berjalan ke masjid, dan penyempurna atau mutamimatnya apa? Kembali dari sholat atau pulang ke rumah. Berarti pulang ke rumah dari sholat pun dihukumi sama dengan tujuannya, yaitu sholat. Apa faedahnya? Ini ada faedahnya mutamimat ini. Faedahnya apa? Oleh karenanya siapa yang keluar menuju tempat ibadah, menuju ibadah ya, sampai kembali ya dihukumi apa? Ibadah. Dihukumi apa? Ibadah. Makanya Imam Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan fihi isbatus sawabi fil khuta fi ruju'i minas shalah kama yasbutu fid dhahab. Ini faedahnya. Jadi apa? Ini dalil bahwasanya langkah kaki ketika pulang, langkah kaki ketika pulang dari masjid ke rumah itu akan diberi pahala sebagaimana langkah kaki ketika perginya. Jadi pahala itu enggak hanya langkah kaki pergi ke masjid, langkah kaki dari masjid pulang ke rumah itu juga pahala. Karena apa? Ternyata mutamimat itu juga diberi hukum apa? Seperti maqasidnya. Kan gitu. Apa? Pahalanya sama dengan wasilah. Nah, samanya dengan wasilah gitu ya. Ya. Iya, ya termasuk pulang meskipun mampir dulu, ya mampir. Jadi kan mau nggak mau kan mesti pulang kan gitu, ya mau nggak mau mesti pulang. Iya termasuk apa namanya? Ya dia dapat pahala. Dia dapat apa? Pahala pulang ke rumah. Gitu. Meskipun mampir dulu ya, mampir beli apa gitu ya, beli sayur atau beli apa, beli makanan, ya, ya sekalian. Bisa jadi ternyata lebih jauh gitu ya, lebih jauh, muter ya. Ya. Terus berikutnya seperti apa tadi? Ya, seperti pulang dari sholat ya. Bahkan pulang apa ya? Pulang dari jihad. Insya Allah itu juga diberi pahala. Pulang dari jihad. Bahkan pulang haji itu juga mutamimat. Pulang dari mengantar jenazah, wattibail jenazah. Pulang dari menjenguk orang sakit, berpahala. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Makanya ya ikhwah,
ya kita perhatikan bagaimana ada apa? Ada contoh bagaimana sebagian sahabat itu nggak mau atau nggak ingin rumahnya dekat dengan masjid, gitu ya. Jadi dahulu itu Ubay bin Ka'ab itu pernah berkata ya, dahulu itu ada seseorang yang yang kata beliau tidak ada seorang pun yang rumahnya lebih jauh dari orang ini. Jadi yang paling jauh sendiri. Namun nggak pernah luput dari sholat, kata Ubay bin Ka'ab. Nggak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli onta untuk dikendarai ketika gelap, atau membeli atau mungkin tanah, ya. Namun ternyata orang tersebut mengatakan tidak senang kalau rumahnya di dekat masjid. Bukan berarti nggak suka masjid lah ya. Karena apa? Karena dia ingin setiap langkah kaki menuju masjid dan langkah pulang kembali ke keluarga itu diberi pahala. Jadi beliau mengatakan, inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli. Dia ingin ditulis, dicatat pahala setiap langkah ke masjid dan setiap langkah pulang ke keluarga, ke rumahnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya, pahala berangkat dan pahala pulang. Itu hadis riwayat Muslim. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya isbatu sawab fil khuta fil ruju' minas shalah kama yasbutu fil dhahab. Bahwasanya langkah kaki ketika pulang dari sholat itu akan diberi pahala sebagaimana langkah kaki ketika pergi sholat. Masya Allah. Ya. Yang kaidah la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Azan itu termasuk sarana untuk sholat. Terus kalau ada sekelompok orang sholat tanpa azan itu gimana? Sarana untuk sholat. Iya, di sini kita pahami, iya, bahasanya Iya, kalau dikatakan syarat, sebenarnya syarat sah itu adalah dukhulul waqti. Jika seandainya nggak ada yang adzan tapi sudah masuk waktu, maka tetap sah. Salatnya sah gitu ya. Salatnya sah. Namun kembali ke hukum tadi, hukum adzan itu apa? Nah, kalau hukum adzan wajib terus kok nggak ada yang adzan kan gitu. Siapa yang salah gitu. Ya, kan fardu kifayah kan ya? Fardu kifayah. Jadi ibaratnya kampung yang nggak ada adzannya seperti apa? Iya, seperti yang dikhawatirkan itu akan adanya keburukan kan gitu. Nah makanya nanti dalam masalah ini ada ya ikhwah? Ada pembahasan antara syarat nanti sebenarnya, syarat sah. Maka sarana itu ada 3 macam. Nanti ada asyartu yang tadi ditanyakan oleh Mas kita tadi, bagus sekali tentang syarat, ya. Dan nanti ada ada yang bukan syarat, ya nanti pembahasan ini coba nanti akan kita jelaskan setelah maghrib nanti ya. Nah, syarat ini seperti contoh tadi yang dijelaskan saya saat itu wudu kan syarat juga. Syarat sah. Syarat sah. Jadi syarat itu termasuk wasail, benar sekali. Syarat itu termasuk wasail, termasuk sarana. Nah, sedangkan kalau berjalan untuk sholat fardu itu bukan syarat, tapi
wasilah atau jalan ke maqasid. Dan sedangkan yang ketiga apa? Mutamimat tadi yang disebut dengan apa? Zawaid. Apa? Zawaid. Sehingga di sini apa? Ada 3. Wasilah itu ada 3 apa? Syurut, turuk itu ya jalan ke masjid tadi, dan yang kedua apa? Zawaid atau mutamimat tadi. Ketiganya disebut apa? Wasail. Hanya saja berkaitan dengan syurut. Syurut itu sebenarnya apa? Ya, syurut itu wajib dengan dalil syar'i. Wajib apa? Dengan dalil syar'i. Sehingga apa? Apa faedahnya? Kalau syarat itu kan wajib apabila dengan dalil syar'i ya. Seperti wajibnya wudu. Wajibnya apa? Wudu. Bagi orang yang ingin menunaikan sholat. Ini dasarnya syar'i, dalil syar'i. Jadi wajibnya wudu ini bukan berdasarkan kaidah apa? Dalilnya wudu ya, bukan berdasarkan kaidah wasail umuri kal maqasidi. Tapi apa? Wajibnya wudu itu karena dalil syar'i yang menunjukkan wajibnya apa? Wudu. Sehingga kalau diteliti al-wasailu laha ahkamul maqasid itu ya, bahasanya apa? Hukmul wasail hukmul maqasid ini apa? Berlaku ghaliban, yaitu apa? Artinya berlaku pada turuk dan mutammimat. Tidak berlaku pada syarat tadi. Tidak berlaku pada apa? Syarat. Karena kalau syarat itu kan sudah dijelaskan oleh dalil syar'i kan gitu. Nah, jadi apa? Hanya berlaku pada turuk dan mutammimat. Tidak berlaku pada syurut. Karena syurut itu berdasarkan dalil syar'i. Seperti apa? Wudu, seperti menghadap kiblat. Jadi penetapannya apa? Wajibnya karena dalil, karena nas, bukan karena kaidah ini, gitu ya. Makanya sebagian ulama memberikan tambahan untuk kaidah ini, wasailah wa laha ahkamul maqasid ghaliban. Apa ghaliban? Pada umumnya itu kan ya. Artinya ada apa? Ada wasail yang tidak artinya ada wasail yang tidak mendapatkan hukum kaidah ini gitu ya. Contohnya apa tadi? Syurut, ya, syarat tadi. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Tapi ya, kita istirahat dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada shalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.